Bagian 4. Kalian sangat murah hati, ujar Takeo lagi. Aku akan membicarakannya dengan istriku. Anak-anak akan bergabung bersama kita saat makan malam, ujar Hana. Anda bisa lebih mengenal mereka nanti. Tentu saja, Tsunaomi sudah menjadi kesayangan kakak sulungku. Kini Takeo ingat kalau ia pernah mendengar Kaede memuji Tsunaomi karena kecerdasannya. Ia tahu istrinya iri pada Hana dan menyesal karena tidak punya anak laki-laki. Mengangkat keponakannya mungkin bisa menjadi kompensasi, tapi jika Tsunaomi menjadi putranya, disingkirkannya pikiran itu jauh-jauh. Ia harus memutuskan yang terbaik saat ini, jangan sampai ia terpengaruh oleh ramalan yang mungkin saja tidak akan terjadi. Ketika Hana pergi bersama kedua anaknya, Zenko berkata, aku ingin ulangi kalau ini akan menjadi kehormatan bagi kami bila Anda mengangkat Tsunaomi atau Chikara, Anda harus memilih. Kita bicarakan ini pada bulan ke-10. Bolehkah aku mengajukan satu permohonan lagi? Ketika Takeo mengangguk, Zenko melanjutkan, aku tak ingin menyinggung perasaan dengan mengingat masa lalu, tapi, Anda ingat Lord Fujiwara? Tentu saja, jawab Takeo, menahan rasa kaget dan marah. Lord Fujiwara adalah bangsawan yang telah menculik istrinya. Bangsawan itu mati dalam bencana gempa tapi Takeo tidak pernah memaafkannya. Kaede telah bersumpah bahwa bangsawan itu tak pernah tidur dengannya. Namun ada semacam ikatan aneh antara mereka berdua, Fujiwara telah memikat dan menyanjungnya, Kaede telah membuat perjanjian dengan laki-laki itu dan menceritakan rahasia paling pribadi tentang cinta Takeo. Juga pernah membantu keluarga Kaede dengan uang, makanan, juga banyak hadiah. Fujiwara menikahi Kaede dengan restu kaisar. Fujiwara pernah berusaha agar Kaede mati bersamanya, Kaede berhasil lolos walaupun rambutnya terbakar, menyebabkan bekas luka, kehilangan kecantikannya. Putranya berada di Hofu dan ingin bertemu secara resmi dengan Anda. Takeo tidak berkata sepatah kata pun, enggan untuk mengakui kalau ia tidak mengetahuinya. Dia menggunakan nama keluarga ibunya, Kono. Tiba dengan kapal beberapa hari lalu, berharap bisa bertemu Anda. Kami telah berhubungan melalui surat tentang harta warisan ayahnya. Ayahku, seperti yang Anda tahu, berhubungan baik dengan ayahnya. Aku mohon maaf telah membuat Anda teringat masa-masa yang tak menyenangkan, dan Lord Kono membicarakan tentang masalah penyewaan dan pajak. Sepanjang ingatanku, harta Fujiwara telah digabungkan dengan wilayah Shirakawa. Secara hukum Shirakawa juga merupakan milik Fujiwara. Setelah pernikahannya, maka kini menjadi milik putranya. Karena Fujiwara diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Jika wilayah itu bukan hak Kono, maka seharusnya diteruskan pada pewaris laki-laki berikutnya, yaitu putra sulungmu, Tsunaomi, timpal Takeo. Zenko menunduk tanpa bicara. 16 tahun telah berlalu sejak kematian ayahnya. Mengapa kini dia tiba-tiba muncul? Tanya Takeo. Waktu berlalu dengan cepat di ibu kota, sahut Zenko. Dia utusan yang mulia kaisar. Atau barangkali karena seseorang punya rencana jahat, kau atau istrimu, hampir pasti istrimu, melihat bagaimana Kono bisa dimanfaatkan untuk lebih menekanku, maka Kono dihubungi melalui surat, pikir Takeo, menyembunyikan kemarahannya. Hujan semakin deras menerpa atap, dan bau tanah yang basah mengapung di depan taman. Dia boleh datang dan bertemu denganku besok, kata Takeo akhirnya. Ya, keputusan yang bijaksana, sahut Zenko. Lagi pula jalan terlalu becek dan berlumpur untuk meneruskan perjalanan. Pertemuan ini semakin menambah kegelisahan Takeo, mengingatkannya betapa arai Zenko sangat perlu diawasi, betapa mudahnya ambisi mereka dapat menggiring 3 negara kembali perang saudara. Sore berlalu dengan suasana cukup menyenangkan, ia minum sake secukupnya untuk menyembunyikan rasa sakit, dan kedua anak laki-laki itu menghidupkan suasana dan menghibur. Mereka baru saja bertemu dengan 2 orang asing di ruangan ini dan sangat bersemangat dengan pertemuan itu, bagaimana Tsunaomi bicara pada mereka dengan menggunakan bahasa mereka yang telah dipelajari bersama ibunya, bagaimana orang-orang asing itu kelihatan seperti goblin dengan hidung panjang dan janggut lebatnya, yang satu berambut merah sedangkan yang lainnya berambut hitam. Tapi Chikara sama sekali tidak takut. Mereka memerintahkan para pelayan untuk mengambilkan salah satu kursi yang dibuat oleh orang asing dari kayu eksotis, jati, dibawa dari pelabuhan perdagangan besar yang dikenal dengan nama Fragrant Harbor dalam kekuasaan kapal milik terada yang juga membawa mangkuk jasper, lapis lazuli, kulit macan, gading dan giok menuju kota-kota di 3 negara. Sangat nyaman, ujar Tsunaomi, memperagakan. Agak mirip tahta kaisar, kata Hana, tertawa. Tapi mereka tidak makan menggunakan tangan, kata Chikara, kecewa.
Aku ingin melihatnya. Mereka belajar sopan santun dari bangsa kita, tutur Hana. Mereka berusaha keras, sama kerasnya dengan usaha Lord Joao mempelajari bahasa kita. Takeo agak merinding mendengar nama itu, sangat mirip dengan nama gelandangan Joan. Ia begitu menyesali tindakannya yang telah memenggal Joan, dan pengemis itu sering hadir dalam mimpinya. Orang-orang asing itu memiliki kepercayaan yang serupa dengan kepercayaan kaum Hiden dan berdoa pada Tuhan rahasia. Bedanya, orang-orang asing itu mempraktikannya secara terbuka, hingga membuat orang lain gelisah dan malu. Mereka memperlihatkan lambang Hiden, salib, pada untaian kalung yang menggantung di dada pakaian mereka yang aneh dan tidak nyaman. Bahkan di hari yang paling panas pun mereka tetap memakai pakaian ketat dengan kera tinggi dan sepatu bot, dan mereka memiliki ketakutan yang tidak wajar untuk mandi. Kini Joan telah menjadi semacam dewa, terkadang salah ditafsirkan wujud sang pencerah, dia disembah oleh orang-orang miskin dan tunawisma. Hanya sedikit orang yang tahu siapa Joan dulunya atau ingat apa saja yang pernah dilakukan, namun namanya telah terikat dengan peraturan yang mengatur pajak dan kewajiban masuk militer. Tak satu pun pemilik tanah diperbolehkan mengambil lebih dari 30 bagian dari 100 bagian atas sumber daya apapun, baik berupa beras, kedelai atau minyak. Dan kewajiban militer tidak dikenakan pada putra petani, meskipun mendapat tugas untuk menangani sarana umum tertentu, misalnya mengeringkan tanah, membangun bendungan dan jembatan, serta menggali saluran. Pertambangan juga merupakan pekerjaan wajib, karena pekerjaan ini sangat berat dan berbahaya hingga hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Namun semua bentuk pekerjaan wajib dirotasi ke seluruh distrik dan kelompok usia agar tidak ada orang yang harus memikul beban yang tidak adil. Berbagai tingkat kompensasi diatur untuk menggantikan kematian atau kecelakaan. Ini semua dikenal dengan hukum Joan. Orang-orang asing bersemangat membicarakan tentang agama mereka, dan ketika Takeo dengan hati-hati mengatur pertemuan dengan Makoto dan pemimpin agama lainnya, tapi semua pertemuan ini berakhir dengan cara yang sama, dengan kedua belah pihak yakin dengan posisi mereka masing-masing, ingin tahu secara pribadi bagaimana ada orang lain bisa percaya pada omong kosong lawan bicaranya. Kepercayaan orang-orang asing, pikir Takeo, berasal dari sumber yang sama dari kaum Hiden namun ditambah dengan takhayul dan perubahan bentuk selama berabad-abad. Ia sendiri dibesarkan dalam tradisi Hiden namun telah mengabaikan semua ajaran masa kecilnya dan memandang semua ajaran agama dengan kecurigaan dan keraguan, terutama agama orang asing karena baginya agama itu berhubungan dengan ketamakan mereka pada kekayaan, status serta kekuasaan. Satu ajaran yang paling menyita pikirannya, yaitu dilarang untuk membunuh, tampaknya tidak menjadi bagian dalam kepercayaan mereka, karena mereka datang bersenjata lengkap dengan pedang tipis panjang, belati, pedang pendek, dan tentu saja senjata api. Ketika kecil, Takeo diajarkan bahwa membunuh adalah dosa, bahkan untuk mempertahankan diri, namun, didasarkan pada pertarungan untuk menaklukkan dan diawasi dengan kekuatan. Ia tidak bisa menghitung lagi sudah berapa banyak nyawa melayang di tangannya maupun yang dieksekusi atas perintahnya. 3 negara dalam keadaan damai saat ini, pembantaian selama perang bertahun-tahun sudah menjadi sejarah. Takeo dan Kaede turun tangan untuk mengurus semua karena kekerasan diperlukan untuk pertahanan atau hukuman bagi pelaku tindakan kriminal, mereka mengawasi ketat para ksatria dan memberi jalan keluar bagi ambisi dan agresi. Serta banyak ksatria yang mengikuti bimbingan Makoto, menyingkirkan panah dan pedang, bersumpah tidak akan membunuh lagi. Kelak aku akan melakukan hal yang sama, pikir Takeo. Tapi bukan sekarang, belum saatnya. Dialihkan lagi perhatiannya pada pertemuan, mengamati Zenko, Hana dan bersama anak-anak mereka, dan ia bersumpah dalam hati untuk memecahkan semua persoalan tanpa pertumpahan darah. Rasa sakitnya kembali terasa saat pagi hari, hingga memaksa Takeo terbangun. Dipanggilnya pelayan agar membawakan teh, kehangatan sesaat dan mangkuk meredakan nyeri di tangan cacatnya. Hari masih hujan, udara di dalam kediaman terasa menyesakkan napas dan lembab. Mustahil untuk bisa tidur, diperintahkannya pelayan untuk membangunkan juru tulisnya dan petugas agar membawa lentera. Sewaktu orang-orang tersebut sudah datang, ia duduk di luar di beranda bersama mereka lalu memeriksa catatan-catatan Shirakawa dan Fujiwara, membicarakan rincian serta mempertanyakan ketidaksesuaian sampai langit mulai berwarna pucat dan terdengar kicau burung dari taman. Takeo memiliki ingatan yang baik, visualisasi dan daya tangkap yang kuat, semua itu berkat latihan selama bertahun-tahun. Sejak bertarung melawan Kotaro, saat kehilangan kedua jari di tangan kanannya, ia mendiktekan banyak hal pada juru tulisnya,
dan ini juga menambah kekuatan ingatan. Dan seperti ayah angkatnya, Shigeru, ia menjadi sangat menyukai serta menghargai catatan, bagaimana segalanya bisa dicatat serta diingat, bagaimana catatan bisa mendukung dan memperbaiki ingatan. Pemuda istimewa ini mendampinginya hampir sepanjang waktu akhir-akhir ini, salah satu dari banyak anak laki-laki yang menjadi yatim piatu karena bencana gempa bumi di usia 10 tahun, dia menemukan tempat berlindung di Terayama dan dididik di sana. Kecerdasan dan kemampuannya yang cepat dengan kuas sudah diakui, begitu pula dengan kerajinannya. Ia merupakan salah satu dari orang-orang yang belajar dengan hanya ditemani cahaya kunang-kunang dan pantulan salju, begitu kata pepatah, dan akhirnya dia dipilih Makoto untuk bergabung dalam lingkungan rumah tangga Lord Otori di Hagi. Bersifat pendiam, dan tidak peduli dengan sake, kepribadiannya agak membosankan bila ditilik dari penampilannya, namun memiliki komentar tajam bernada sarkasme saat hanya berdua dengan Takeo, tidak terkesan oleh siapapun atau apapun, memperlakukan semua orang dengan rasa hormat, memerhatikan semua kekurangan dan kelebihan dengan jernih dan sikap ulas asih tanpa prasangka. Namanya Minoru, yang membuat Takeo senang karena ia sendiri pernah membawa nama itu dalam jangka waktu yang begitu pendek hingga terasa seperti kehidupannya yang lain. Ia menulis dengan cepat dan indah. Kedua tanah warisan itu rusak parah akibat gempa, rumah-rumah yang besar dan indah di pedesaan luluh lantak terbakar api. Shirakawa telah dibangun kembali dan adik iparnya yang satu lagi, Ai, secara teratur mengunjunginya dalam 1 tahun bersama putri-putrinya. Suaminya, Sonoda Mitsuru sesekali mendampingi, namun tugas seringkali menahannya di Inuyama. Ai adalah orang yang praktis dan pekerja keras serta memanfaatkan contoh yang telah dibuat kakaknya. Shirakawa telah pulih dari pengelolaan yang salah serta diabaikan oleh ayah mereka dan semakin berkembang, memberi keuntungan besar dalam bentuk beras, mulberry, persimmon, sutra serta kertas. Tanah kekayaan milik Fujiwara selama ini diatur oleh Shirakawa, pada dasarnya lebih kaya dan kini pun menunjukkan keuntungan yang mencukupi. Takeo agak enggan untuk mengembalikannya ke tangan putra Fujiwara, bahkan kalaupun dia merupakan pemilik yang sah. Seperti saat ini, keuntungan bekas wilayah Fujiwara ini menyumbang pada perekonomian 3 negara. Ia curiga Kono ingin mengambil sebanyak mungkin, memeras sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya, lalu menghabiskan hasilnya di ibu kota. Ketika hari sudah terang, Takeo mandi. Kemudian tukang cukur mencabut dan merapikan rambut dan janggutnya. Makan sedikit nasi dan sup, kemudian mengenakan pakaian resmi untuk pertemuan dengan putra Fujiwara, menemukan sedikit kenyamanan pada kelembutan kain sutra serta motif yang tidak mengumbar keanggunan, bunga belukar wisteria berwarna ungu muda di atas latar berwarna ungu tua pada jubah bagian dalam dan tenunan yang lebih abstrak pada bagian luarnya. Pelayan menempatkan sebuah topi hitam kecil di atas kepalanya, dan Takeo mengambil pedangnya, jatuh, dari rak ukiran yang sangat indah tempat pedang itu berada sepanjang malam lalu menggantungkan di sabuknya, seraya memikirkan segala macam bentuk sarung pembungkus yang pernah dilihatnya, mulai dari kulit ikan hiu hitam lusuh yang membungkus pegangannya ketika, di tangan Shigeru, telah menyelamatkan hidupnya. Kini baik pegangan maupun sarungnya dihiasi dengan dekorasi yang indah dan jatuh sudah tidak pernah lagi merasakan darah selama bertahun-tahun. Ia ingin tahu apakah akan mengeluarkan pedang itu dari sarungnya lagi dalam pertempuran, dan bagaimana ia bisa menggunakan pedang itu dengan tangan kanannya yang sudah tidak utuh. Takeo berjalan melintasi taman dari sayap timur menuju aula utama rumah besar dan indah itu. Hujan telah reda namun taman masih basah dan bunga wisteria bergelayut berat dengan sisa titik air hujan, aromanya berbaur dengan aroma rumput basah, aroma garam dari pelabuhan, dan segala macam bebauan dari kota. Di balik dinding bisa didengarnya debak-debuk bunyi daun jendela ketika kota terbangun, dan dari kejauhan terdengar teriakan pedagang jalanan di pagi hari. Para pelayan melangkah tanpa suara di depannya, membuka pintu, pijakan lembut kaki mereka di lantai yang mengkilap. Minoru, yang tidak selesai sarapan, bergabung dengannya tanpa suara, membungkuk hormat kemudian berjalan beberapa langkah mengikuti di belakangnya. Seorang pelayan berjalan di sampingnya membawa meja tulis, kertas, kuas, batu tinta dan air. Zenko sudah di aula utama, berpakaian resmi seperti Takeo namun lebih mewah lagi, benang emas berkilauan di bagian kerah dan sabuknya. Takeo mengangguk ke arahnya, menyambut penghormatannya, lalu menyerahkan jatuh ke tangan Minoru, yang kemudian menempatkan pedang itu dengan hati-hati di sebuah rak indah yang ada di sebelah samping. Pedang Zenko sudah ditempatkan di rak yang sama. Takeo lalu duduk di ujung ruangan,
melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan, melihat dekorasi, kertas kasa, ingin tahu bagaimana anggapan Kono tentang semua yang ada di sini setelah melihat istana kaisar. Kediaman itu tidak sebesar maupun semegah seperti di Hagi atau Inuyama, dan ia menyesal karena tidak menerima kedatangan tamu bangsawannya di sana. Dia akan mendapat kesan yang salah mengenai kami, dia akan mengira kami tidak sopan dan sederhana. Apakah memang lebih baik dia berpikir seperti itu? Zenko berbicara tentang malam sebelumnya. Takeo mengungkapkan persetujuannya dan memuji mereka. Minoru menyiapkan tinta di atas meja tulis kecil lalu duduk dengan tumit, pandangan mata menunduk seolah sedang bermeditasi. Hujan turun perlahan. Tak lama kemudian mereka mendengar suara yang menyerukan ada tamu yang datang, anjing menyalak dan derap kaki berat pengangkat tandu. Zenko bangkit lalu berjalan ke beranda. Takeo mendengarnya memberi salam pada tamu mereka, kemudian Kono melangkah masuk ke dalam ruangan. Keadaan menjadi agak canggung selama beberapa saat ketika tak satu pun dari mereka merasa harus membungkuk memberi hormat lebih dulu. Alis mata Kono bergerak cepat naik lalu membungkuk hormat, tapi dengan sikap santun yang dibuat-buat hingga menghilangkan tanda penghormatan. Takeo menunggu lama satu helaan napas, kemudian membalas salam. Lord Kono, sapanya dengan tenang. Suatu kehormatan bagiku Anda bisa berkunjung kemari. Sewaktu Kono duduk tegak, Takeo mengamati wajahnya. Ia belum pernah bertemu dengan ayah bangsawan ini, tapi itu tidak mencegah Fujiwara untuk datang menghantui mimpi-mimpinya. Kini ia tengah memberi muka pada putra dari musuh lamanya, yang berdahi lebar, bentuk mulut berlekuk, tanpa mengetahui bahwa Kono memang mirip ayahnya dalam beberapa hal, meskipun tidak mirip sekali. Justru kehormatan bagiku bisa bertemu Lord Otori, sahut Kono, dan walaupun kata-kata itu sopan, Takeo tahu bukan itu maksudnya. Dan hanya ada sedikit peluang untuk perbincangan yang jujur. Pertemuan itu akan alot dan tegang, dan ia harus bersikap cerdik, kelihatan mahir serta penuh semangat. Takeo berusaha menenangkan diri, melawan kelelahan juga rasa sakit. Mereka mulai membicarakan tentang harta kekayaan, Zenko menjelaskan apa yang dia ketahui. Kono mengungkapkan keinginan untuk melihatnya sendiri, dan langsung dipenuhi Takeo tanpa protes karena merasa kalau Kono sebenarnya tidak terlalu tertarik pada wilayah itu dan tak bermaksud tinggal di sana, kalau dia mungkin hanya ingin diakui sebagai pemilik wilayah itu, kalau dia hanya ingin dikirimi sejumlah keuntungan tidak seluruh pajak tapi sebagian saja. Harta kekayaan itu hanyalah alasan dari kunjungan Kono, alasan sempurna yang masuk akal. Kono datang dengan tujuan lain, tapi dia terus membahas tentang hasil bumi sehingga Takeo mulai bertanya-tanya kapan dia akan mengatakan tujuannya yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, seorang penjaga datang membawa pesan untuk Lord Arai. Zenko meminta maaf dengan berlebihan lalu berkata kalau dia terpaksa pergi tapi akan bergabung lagi saat makan siang. Kepergiannya meninggalkan mereka berdua dalam kesenyapan. Minoru meletakkan kuasnya, semua pembicaraan telah ditulisnya. Kono berkata, aku harus membicarakan satu hal yang memerlukan penanganan yang bijaksana. Sebaiknya memang dibicarakan berdua saja dengan Lord Otori. Takeo menaikkan alis lalu menjawab, juru tulisku tetap di sini. Ia memberi isyarat pada sisa pengawal yang lain untuk meninggalkan ruangan. Setelah semua orang pergi, Kono diam selama beberapa saat. Ketika bicara, nada suaranya lebih hangat dan sikapnya lebih alami, tidak terlalu dibuat-buat. Aku ingin Lord Otori tahu bahwa aku hanyalah seorang utusan. Aku tidak memendam kebencian terhadap Anda. Aku tahu sedikit sejarah dari kedua keluarga kita, keadaan yang tidak sepantasnya terjadi pada Lady Shirakawa. Namun tindakan ayahku acap kali membuat ibuku dan aku tertekan ketika beliau masih hidup. Aku tidak percaya kalau ayahku tidak bersalah. Tidak bersalah, pikir Takeo. Semua kesalahan justru ada padanya, penderitaan dan rusaknya wajah istriku, terbunuhnya Amano Tenzo, pembantaian tanpa perasaan pada kuda pertamaku, Raku, serta semua yang kehilangan nyawa di pertempuran Kusahara dan pada saat menarik mundur. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Kono meneruskan, ketenaran Lord Otori telah menyebar ke seluruh 8 pulau. Kaisar pun sudah mendengarnya. Paduka yang mulia beserta kalangan istananya mengagumi cara Anda mewujudkan kedamaian di 3 negara. Aku merasa tersanjung. Sayangnya semua prestasi hebat itu tidak mendapat persetujuan Kaisar. Kono tersenyum dengan keramahan dan pengertian yang tidak tulus. Dan prestasi Anda berasal dari kematian. Aku tak ingin mengatakan itu sebagai pembunuhan, perwakilan di 3 negara yang diakui Kaisar, Arai Daichi. Lord Arai tewas, seperti ayahmu, dalam gempa.
Aku rasa Lord Arai ditembak oleh salah satu pengikut Anda, perompak terhadap Fumio, yang pada dasarnya sudah penjahat. Gempa itu merupakan hukuman dari surga sebagai akibat dari tindak pengkhianatan melawan wakil kaisar, itu yang dipercaya di ibu kota. Ada juga kematian yang tak dapat dijelaskan, berhubungan dengan kaisar yang berkuasa saat itu, kematian Lord Shirakawa, misalnya, kemungkinan di tangan Kondo Koichi, yang saat itu bekerja pada Anda, dan yang juga terlibat dalam kematian ayahku. Takeo membalas, Kondo sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Semua ini sudah menjadi masa lalu. Di 3 negara dipercaya bahwa surga turun tangan untuk menghukum saudara-saudara dari kakekku dan Arai atas tindakan dan pengkhianatan keji mereka. Arai menyerang pasukanku yang tidak bersenjata. Bila ada yang disebut pengkhianatan, maka dialah yang berkhianat. Bumi menghantarkan apa yang diinginkan surga. Nah, putranya, Lord Zenko, adalah saksinya dan laki-laki dengan kejujuran pastilah berkata yang sebenarnya, sahut Kono acuh tak acuh. Tugasku yang tidak menyenangkan adalah memberitahukan bahwa karena Anda tidak pernah meminta izin atau dukungan dari kaisar, tidak pernah mengirim pajak atau upeti ke ibu kota, maka pemerintahan Anda dianggap tidak sah dan Anda diminta untuk turun tahta. Anda akan diampuni bila mengasingkan diri ke pulau terpencil. Pedang keturunan leluhur Otori harus dikembalikan kepada kaisar. Aku sungguh tidak mengerti Anda berani membawa pesan semacam ini, sahut Takeo, seraya menyembunyikan rasa kaget dan marahnya. Di bawah kekuasaankulah 3 negara menjadi damai dan sejahtera. Aku tak berniat turun tahta sampai putriku cukup dewasa untuk menjadi pewarisku. Aku ingin membuat perjanjian dengan kaisar, dan orang lain yang ingin mendekatiku dengan damai. Aku memiliki 3 putri yang bisa kuaturkan pernikahan politis bagi mereka. Namun aku takkan terintimidasi oleh ancaman. Tidak seorang pun berani mengancam Anda, gumam Kono, sulit membaca ekspresi wajahnya. Takeo bertanya, mengapa baru sekarang kau datang? Di mana minat kaisar bertahun-tahun lalu, ketika Iida Sadamu menjarah 3 negara dan membunuh rakyatnya? Apakah Iida bertindak atas persetujuan kaisar? Dilihatnya Minoru agak menggerakkan kepala, dan berusaha mengendalikan kegusarannya. Tentu saja Kono memang berharap untuk membuatnya gusar, berharap menggiringnya membuat pernyataan terbuka tentang sikap membangkang yang akan diartikan sebagai pemberontakan selanjutnya. Zenko dan Hana ada di balik semua ini, pikirnya. Tapi pasti ada alasan lain mengapa mereka dan kaisar berani bergerak menentang dirinya saat ini. Kelemahan macam apa yang sedang mereka eksploitasi? Kekuatan tambahan apa yang mereka kira mereka punya? Aku tak bermaksud untuk tidak menghormati kaisar, ujar Takeo dengan hati-hati. Namun beliau dihormati di seluruh penjuru 8 pulau atas tujuannya untuk mewujudkan kedamaian. Tentu saja beliau takkan berperang melawan rakyatnya sendiri, kan? Benarkah kaisar takkan menggalang kekuatan untuk melawanku? Lord Otori belum mendengar kabar terbaru, tutur Kono dengan nada sedih. Kaisar telah menunjuk jenderal baru, keturunan salah satu keluarga tertua di wilayah timur, pemimpin 10.000 pasukan. Lebih dari segalanya, kaisar bertujuan damai, namun beliau tidak dapat mengampuni tindakan kriminal, dan kini beliau memiliki tangan kanan yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata-kata yang dilontarkan dengan lembut itu mengandung sengatan penghinaan, dan Takeo merasakan gelombang panas dalam dirinya. Hampir tak tertahankan karena ia dianggap penjahat, darah Otori dalam dirinya berontak menentang anggapan tersebut. Namun selama bertahun-tahun ia telah memadamkan tantangan dan perselisihan melalui perundingan dan diplomasi yang cerdas. Ia tidak percaya kalau cara ini akan mengecewakannya sekarang. Dibiarkannya hinaan itu menyirami dirinya sambil berusaha mengendalikan diri, dan mulai mempertimbangkan jawaban seperti apa yang akan ia berikan. Jadi mereka mempunyai jenderal perang. Mengapa aku tak pernah mendengar namanya? Di mana Taku saat aku membutuhkannya? Di mana Kenji? Kelebihan senjata serta pasukan yang disiapkan Arai Zenko, mungkinkah mereka mendukung ancaman baru ini? Senjata-senjata, bagaimana kalau itu ternyata senjata api? Bagaimana jika mereka dalam perjalanan ke timur? Anda di sini sebagai tamu dari penguasa yang berada di bawah kekuasaanku, Arai Zenko, akhirnya ia berkata. Itu berarti tamuku juga. Kurasa Anda harus memperpanjang masa tinggal Anda di wilayah barat, mengunjungi kekayaan mendiang ayah Anda, lalu kembali bersama Lord Arai ke Kumamoto. Aku akan memanggil Anda sewaktu sudah kuputuskan bagaimana menjawab ke kaisar, kemana aku akan pergi jika ingin mengundurkan diri, dan bagaimana cara terbaik untuk mempertahankan kedamaian. Kuulangi lagi, aku hanyalah utusan, sahut Kono,
lalu membungkuk dengan ketulusan yang jelas. Zenko kembali dan makan siang sudah siap, meskipun hidangannya mewah dan lezat, Takeo nyaris tidak bisa merasakannya. Perbincangan berjalan dengan ringan dan sopan, ia mencoba turut ambil bagian di dalamnya. Saat mereka selesai makan, Kono dikawal oleh Zenko menuju ke wisma tamu. Jun dan Shin sudah menunggu di luar di beranda. Mereka bangkit dan mengikuti Takeo tanpa suara ketika ia kembali ke kamarnya. Lord Kono tidak boleh meninggalkan kediaman ini, katanya pada mereka. Jun, tempatkan penjaga di gerbang. Shin, segera ambil alih perintah di pelabuhan. Lord Kono akan tinggal di wilayah barat sampai ku berikan izin tertulis baginya untuk kembali ke Miyako. Hal yang sama berlaku juga untuk Lady Arai dan kedua putranya. Kedua saudara sepupu itu bertukar pandang tapi tidak berkomentar selain, tentu saja, Lord Otori. Minoru, ujar Takeo pada juru tulisnya. Pergilah dengan Shin ke pelabuhan dan cari tahu rincian tentang kapal-kapal yang sedang merapat, terutama yang menuju ke Akashi. Aku mengerti, sahut Minoru. Aku akan kembali secepatnya. Takeo bersantai di beranda lalu mendengarkan suasana di kediaman berubah ketika semua instruksinya dilaksanakan, langkah kaki penjaga, perintah Jun yang keras serta dengan paksaan, para pelayan yang bingung berjalan bergegas dan komentar bisik-bisik, satu seruan terkejut dari Zenko, saran Hana yang diucapkan dengan bergumam. Ketika Jun kembali, Takeo menyuruhnya untuk tetap berada di luar kamar dan jangan sampai ada orang yang mengganggunya. Kemudian ia istirahat di dalamnya, lalu membolak-balik catatan Minoru tentang pertemuan dengan Kono selagi menunggu juru tulisnya kembali. Huruf-huruf dalam tulisan seakan melompat ke arahnya dari halaman catatan, kaku dan goresan dalam tulisan tangan Minoru yang nyaris sempurna. Pengasingan, penjahat, pengkhianatan. Takeo berjuang untuk mengendalikan amarahnya yang timbul akibat penghinaan semacam ini, sadar kalau Jun hanya berada 3 langkah darinya. Hanya tinggal mengeluarkan satu perintah lagi, dan mereka semua akan mati. Kono, Zenko, Hana dan anak-anaknya, darah mereka akan menyapu rasa malu yang bisa dirasakan menoreh tulangnya, mengikis organ-organ tubuhnya. Lalu ia akan menyerang kaisar serta jenderalnya sebelum musim panas berakhir, mendesak mereka kembali ke Miyako, memporak-porandakan ibu kota. Hanya dengan cara inilah kemarahannya bisa reda. Dipejamkan matanya, melihat motif gambar di kertas kasa terukir di kelopak matanya, lalu menghela napas panjang, mengenang bangsawan lain yang telah membunuh untuk menyapu habis penghinaan dan akhirnya mencabut nyawa orang lain demi kesenangannya sendiri, membayangkan betapa mudahnya mengambil jalan keluar seperti itu dan menjadi seperti Iida Sadamu. Dengan penuh kesadaran, disingkirkannya rasa terhina dan tikaman rasa malu jauh-jauh, seraya berkata pada dirinya sendiri kalau pemerintahannya memang ditakdirkan dan direstui surga, ia melihat restu ini dengan kehadiran burung Howou, dengan kebahagiaan rakyatnya. Pada akhirnya kembali lagi pada keputusan untuk menghindari pertumpahan darah dan perang sebisa mungkin, dan tidak akan melakukan apapun tanpa berkonsultasi dengan Kaede dan penasihat lainnya. Keputusan ini segera saja diuji kebenarannya, ketika Minoru kembali dari ruang catatan petugas pelabuhan. Kecurigaan Lord Otori benar, tuturnya. Dibuat seolah-olah satu kapal berangkat ke Akashi saat laut pasang semalam, tapi sertifikat pemeriksaan muatannya belum diisi. Shin membujuk kepala pelabuhan untuk segera menyelidikinya. Takeo memicingkan mata tanpa berkomentar. Lord Otori jangan khawatir, ujar Minoru untuk meyakinkan. Shin hampir tidak perlu bertindak kasar. Orang-orang yang bertanggung jawab sudah dikenali, pegawai pabean yang mengizinkan kapalnya berangkat, dan pedagang yang menangani muatan. Mereka sudah ditahan, menunggu keputusan Anda tentang kelanjutan nasib mereka. Ia merendahkan suara. Tak satu pun dari mereka mengakui dari mana asal muatan tersebut. Kita harus mencurigai yang terburuk, sahut Takeo. Mengapa pula harus menghindari prosedur pemeriksaan? Tapi jangan bicarakan hal ini secara terang-terangan. Kita harus berusaha menangani mereka sebelum sampai di Akashi. Minoru tersenyum tipis. Aku juga ada kabar baik untuk Anda. Kapal terada Fumio sedang menunggu di galangan. Mereka akan tiba di Hofu saat laut pasang malam ini. Dia datang di saat yang tepat, seru Takeo, semangatnya segera bangkit. Fumio dan ayahnya adalah teman lamanya yang mengawasi pasukan kapal yang digunakan klan Otori untuk melakukan perdagangan dan mempertahankan garis pantai mereka. Fumio pergi selama berbulan-bulan bersama tabib Ishida, dalam perjalanan yang sering dilakukan untuk perdagangan dan penjelajahan. Katakan pada Shin untuk membawa pesan pada Fumio kalau dia akan kedatangan tamu malam ini. Pesannya tak perlu terlalu jelas.
Fumio pasti mengerti. Takeo sangat lega untuk beberapa hal. Fumio pasti punya berita terbaru mengenai Kaisar. Jika ia bisa segera berangkat, maka peluang untuk mengejar kapal ilegal itu cukup besar, dan Ishida pasti membawa obat-obatan, sesuatu yang bisa meredakan rasa sakitnya yang berkepanjangan. Dan sekarang aku harus bicara dengan adik iparku. Panggil Lord Zenko untuk datang menghadap. Ia senang punya alasan tentang petugas pabean untuk menekan adik iparnya. Zenko mengungkapkan permintaan maaf dan berjanji untuk mengatur eksekusinya, meyakinkan Takeo kalau itu adalah peristiwa yang jarang terjadi, hanya contoh dari keserakahan manusia. Bagian 5. Kuharap kau benar, sahut Takeo. Aku ingin kau meyakinkan kesetiaan penuhmu kepadaku, kau berhutang nyawa padaku, kau menikah dengan adik istriku, ibumu adalah sepupuku dan sahabatku. Kau memegang Kumamoto atas keinginan dan izinku. Kemarin kau menawarkan salah satu putramu kepadaku. Kuterima tawaranmu. Tentu saja aku akan membawa keduanya. Saat berangkat ke Hagi mereka akan menemaniku. Mulai saat ini mereka akan tinggal bersama keluargaku dan dibesarkan sebagai putraku. Aku akan mengangkat Tsunaomi, bila kau tetap setia padaku. Hidup Tsunaomi dan adiknya akan diserahkan ke tanganku bila ada sedikit saja tanda kesetiaan. Masalah pernikahan akan diputuskan nanti. Istrimu boleh bergabung dengan kedua putranya di Hagi, jika dia mau, tapi aku yakin kau menginginkan istrimu tetap bersamamu. Takeo mengamati wajah adik iparnya lekat-lekat saat ia bicara. Zenko tidak berani menatapnya. Bola matanya ikut berputar dan bicara terlalu cepat untuk memberi tanggapan. Lord Takeo harus tahu kalau aku betul-betul setia. Apa yang telah Kono katakan hingga Anda beranggapan seperti ini? Apakah dia bicara tentang masalah-masalah di wilayah timur? Jangan pura-pura tidak tahu. Takeo tergoda ingin langsung menantangnya, tapi memutuskan kalau saatnya belum tiba. Kita abaikan saja apa yang telah dikatakannya, itu tidak penting. Sekarang, di hadapan semua saksi di sini, ucapkan sumpah setiamu kepadaku. Zenko melakukannya dengan membungkuk dalam-dalam, tapi Takeo ingat bagaimana ayahnya, Arai Daichi, telah bersumpah setia hanya untuk mengkhianatinya, dan di saat yang paling genting lebih memilih kekuasaan melebihi dari nyawa kedua putranya. Putranya pun akan bersikap sama, pikirnya. Seharusnya kuperintahkan dia mencabut nyawanya sekarang juga. Namun tak kuasa bertindak seperti itu, karena pada akhirnya semua kesedihan hanya akan menimpa keluarganya sendiri. Lebih baik tetap mencoba menjinakkannya, ketimbang membunuhnya. Tapi betapa lebih mudahnya kalau dia mati. Disingkirkannya pikiran itu seraya berjanji pada dirinya sendiri sekali lagi untuk berpegang pada jalan yang lebih rumit dan sulit, jauh dari kemudahan yang menipu dari pembunuhan atau bunuh diri. Begitu Zenko selesai menyampaikan semua keberatannya, semua dicatat oleh Minoru, Takeo beristirahat di wismanya, berkata kalau ia akan makan sendirian dan istirahat lebih awal karena hendak berangkat ke Hagi keesokan paginya. Ia ingin sekali berada di rumah, berbaring bersama istrinya dan membuka hati kepadanya, bertemu dengan putri-putrinya. Dikatakannya pada Zenko agar kedua putranya harus siap melakukan perjalanan bersamanya. Sepanjang hari hujan turun dan reda, tapi saat ini langit mulai cerah, angin berhembus lembut dari selatan meluluhkan awan gelap. Matahari tenggelam dalam warna merah muda dan cahaya keemasan yang membuat banyak warna hijau di taman bermandikan cahaya. Keadaan akan baik-baik saja pada pagi hari yang baik untuk melakukan perjalanan, baik juga untuk kegiatan malam hari yang terlintas di benaknya. Takeo mandi lalu mengenakan jubah dari bahan katun tipis seolah bersiap pergi tidur, makan sedikit tapi tanpa minum sake, kemudian menyuruh semua pelayan pergi, mengatakan pada mereka kalau ia tak mau diganggu. Kemudian menenangkan dirinya sendiri, bersila di matras dengan mata terpejam dan kedua jari telunjuk dan ibu jari saling bersentuhan ditekan seakan tenggelam dalam posisi meditasi. Dipasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan suara-suara di dalam kediaman. Tiap suara terdengar olehnya, percakapan pelan para penjaga di gerbang, pelayan dapur mengobrol sambil membersihkan piring lalu menyimpannya, anjing-anjing menyala, musik dan tempat minum-minum di sekitar pelabuhan, gemuruh tanpa henti air laut, gemerisik dedaunan dan teriakan burung hantu dari gunung. Terdengar olehnya Zenko dan Hana membicarakan pengaturan untuk keesokan harinya, tapi percakapan yang sepele, seolah mereka ingat kalau ia mungkin saja sedang mendengarkan. Dalam permainan berbahaya yang telah mereka mulai, mereka tidak mau ambil resiko Takeo mencuri dengar strategi mereka, terutama bila ia memang jadi menahan kedua putra mereka. Tak lama kemudian, mereka bertemu Kono untuk makan malam, namun mereka sama berhati-hatinya,
yang terdengar tak lebih dari tata rambut model terbaru dan cara berpakaian di istana, kegemaran Kono akan puisi dan drama, serta olahraga para bangsawan, bola tendang dan berburu anjing. Percakapan itu menjadi semakin hidup, seperti ayahnya, Zenko gemar minum sake. Takeo berdiri dan mengganti pakaiannya, memakai jubah yang tidak mencolok berwarna pudar seperti yang biasa dikenakan pedagang. Ketika melewati Jun dan Shin, yang sedari tadi duduk di luar pintu, Jun menaikkan alis, Takeo menggelengkan kepala. Tak ingin ada yang tahu kalau ia pergi. Dipakainya sandal jerami di anak tangga taman, menghilang lalu berjalan lewat gerbang yang masih terbuka. Anjing-anjing menggiringnya dengan tatapan mata, tapi para penjaga tidak memerhatikannya. Bersyukurlah kalian tak berjaga di gerbang istana di Miyako, katanya tanpa suara pada anjing-anjing. Karena mereka akan memburu kalian dengan hujan anak panah untuk olahraga. Di satu sudut yang gelap tidak jauh dari pelabuhan, Takeo melangkah masuk ke bayangan tak terlihat dan keluar dengan penyamarannya sebagai pedagang yang sedang terburu-buru untuk pekerjaan di kota. Udara terasa penuh dengan aroma garam, ikan yang sedang dikeringkan dan rumput laut di atas rak-rak di tepi pantai, ikan dan gurita panggang di rumah makan. Lentera menerangi jalanan sempit dan cahaya lampu bersinar jingga dari balik kertas kasa. Di tepi galangan, kapal-kapal kayu saling bergesekan, terombang-ambing oleh ombak, air menghantam badan kapal, dengan tiang pancang yang kekar dan berwarna gelap di bawah siraman cahaya malam penuh bintang. Di kejauhan dapat dilihatnya pulau-pulau dari laut lingkar, di balik bentuknya yang menyembul tajam tampak cahaya temaram bulan yang baru naik. Tungku bara menyala di samping tali tambatan salah satu kapal besar, dan Takeo, dengan menggunakan dialek kota itu, berseru pada orang-orang yang memanggang potongan-potongan abon kering dan berbagi sebotol sake. Apakah terada datang dengan kapal ini? Ya, benar, sahut satu orang. Dia sedang makan di Umedaya. Apakah kau berharap melihat Kirin, timpal yang lain? Lord terada menyembunyikannya di tempat yang aman sampai bisa diperlihatkan kepada penguasa kami, Lord Otori. Kirin, Takeo terkejut. Kirin adalah hewan dalam dongeng, separuh naga, separuh kuda, dan separuh singa. Dikiranya hewan itu hanya legenda. Apa yang ditemukan terada dan Ishida di daratan utama? Seharusnya ini rahasia, orang pertama memperingatkan temannya. Dan kau terus saja mengoceh pada semua orang. Tapi ini Kirin, sahut yang lainnya. Sungguh suatu mukjizat bisa memiliki hewan ini hidup-hidup. Dan tidakkah itu membuktikan bahwa Lord Otori adil dan bijaksana melebihi yang lainnya? Pertama burung Howou, burung suci kembali ke 3 negara, dan kini muncul seekor Kirin. Orang itu menenggak lagi sakenya lalu menawarkan botolnya pada Takeo. Bersulang untuk Kirin dan Lord Otori. Baiklah, terima kasih, sahut Takeo sambil tersenyum. Aku berharap bisa melihatnya suatu hari nanti. Tidak akan sebelum Lord Otori melihatnya. Takeo masih tersenyum selagi berjalan menjauh, kerasnya rasa sake membangkitkan semangatnya sama banyaknya dengan niat baik orang-orang tadi. Saat ku dengar tidak lain dari kritikan tentang Lord Otori saat itulah aku akan mengundurkan diri, katanya pada diri sendiri. Tapi tidak sebelum saat itu tiba, walau dipaksa 10 kaisar dan jenderal-jenderalnya sekalipun. Omedaya adalah sebuah rumah makan yang berada di antara pelabuhan dan distrik utama kota, satu dari banyak bangunan rendah yang menghadap ke arah sungai dan diapit pohon-pohon willow. Lentera digantung di tiang-tiang beranda dan di perahu-perahu besar pengangkut yang ditambatkan di depannya dengan muatan berbal-bal beras dan gandum, serta hasil pertanian lainnya dari pedalaman ke laut. Banyak pelanggan duduk di luar menikmati indahnya bulan yang kini berada di atas puncak pegunungan, memantulkan warna keperakan pada alur gelombang. Selamat datang, seru pelayan saat Takeo menyibak tirai rumah makan itu lalu melangkah masuk, disebutnya nama terada dan dia menunjuk ke sudut beranda yang ada di bagian dalam. Fumio tampak sedang sibuk menelan ikan rebus dengan tergesa-gesa sambil berbicara dengan keras. Tabib Ishida duduk bersamanya, makan sama lahapnya, sambil mendengarkan dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa anak buah Fumio, beberapa di antaranya sudah dikenal Takeo, ada bersamanya. Berdiri tanpa dikenali dalam kegelapan, Takeo mengamati kawan lamanya selama beberapa waktu. Fumio tetap kelihatan kekar seperti biasa, dengan pipi tembam dan kumis tipis, meskipun kini kelihatan ada bekas luka baru di salah satu pelipisnya. Ishida kelihatan lebih tua, lebih kurus kering, kulitnya kekuningan. Takeo senang melihat keduanya lalu melangkah naik ke area duduk. Salah satu mantan perompak segera melompat berdiri menghalangi jalannya,
mengira kalau ia hanyalah pedagang yang tak penting. Tapi setelah beberapa saat terkejut dan kebingungan, Fumio bangkit, mendorong anak buahnya ke samping, sambil berbisik, "Ini Lord Otori," lalu memeluk Takeo. "Walaupun memang sedang menunggumu, aku tidak mengenalimu," serunya. "Misterius dan aneh, aku tidak akan terbiasa." Tabib Ishida tersenyum lebar. "Lord Otori," dipanggilnya pelayan untuk membawakan sake lagi. Takeo duduk di samping Fumio, berhadapan dengan si tabib, yang mengamatinya dengan seksama di bawah cahaya temaram. "Ada masalah?" tanya Ishida setelah mereka bersulang. "Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan," sahut Takeo. Fumio memberikan isyarat dengan kepala, lalu anak buahnya pindah ke meja lain. "Aku ada hadiah untukmu," katanya pada Takeo. "Hadiah yang akan mengalihkan perhatianmu dari masalah. Coba tebak apa hadiahnya, lebih hebat dari apapun yang pernah kau inginkan." "Ada satu hal yang kudambakan lebih dari segalanya," jawab Takeo. "Yaitu melihat seekor kirin sebelum aku mati." "Ah, mereka sudah mengatakannya padamu. Dasar manusia brengsek yang tak berguna. Akan kurobek mulut mereka." "Mereka menceritakannya pada seorang pedagang miskin yang tak berani," sahut Takeo tertawa. "Aku harus mencegahmu menghukum mereka. Lagi pula, aku juga hampir tidak percaya pada mereka." "Apakah itu benar?" "Ya dan tidak," kata Ishida. "Tentu saja, bukan kirin yang sesungguhnya. Kirin adalah hewan dalam dongeng, sedangkan yang ini adalah hewan sungguhan. Tapi hewan yang luar biasa, dan yang paling mirip dengan kirin dibanding hewan lain yang pernah kulihat." Ishida jatuh hati pada hewan itu, tutur Fumio. "Dia menghabiskan waktu berjam-jam menemaninya. Ia lebih parah ketimbang kau dan kuda tuamu itu, siapa namanya?" "Sun," sahut Takeo. "Sun mati karena usia tua tahun lalu, tak akan ada lagi kuda sepertinya. Kau tidak bisa menunggangi hewan ini, tapi mungkin bisa menggantikan Sun, agar kau bisa mencurahkan kasih sayangmu," tutur Fumio. "Aku ingin sekali melihatnya. Di mana hewan itu sekarang?" "Di kuil Daifukuji, mereka menemukan taman yang tenang untuk hewan itu, dengan dinding yang tinggi. Kami akan perlihatkan padamu besok. Karena kau sudah merusak kejutan kami, maka sekalian saja ceritakan masalah-masalahmu pada kami." Fumio menuang sake lagi. "Apa yang kau tahu tentang jenderal baru kaisar?" tanya Takeo. "Kalau kau tanya aku beberapa minggu lalu, aku akan jawab, tidak tahu apa-apa, karena kami sudah pergi selama 6 bulan, tapi kami pulang melalui Akashi, dan kota itu sibuk membicarakannya. Namanya Saga Hideki, dengan julukan pemburu anjing." "Pemburu anjing?" "Dia sangat suka berburu anjing, dan kabarnya mahir melakukannya. Jenderal itu mahir berkuda dan memanah, serta ahli siasat perang yang cerdas. Mendominasi provinsi-provinsi di wilayah timur, kabarnya memiliki ambisi menaklukkan seluruh 8 pulau, dan baru-baru ini ditunjuk kaisar untuk bertempur atas nama Paduka yang mulia, serta membinasakan musuh-musuhnya dalam rangka mencapai tujuan itu." "Sepertinya aku termasuk dalam daftar musuhnya," ujar Takeo. "Putra Lord Fujiwara, Kono, datang menghadapku hari ini. Ternyata kaisar memintaku mengundurkan diri, dan jika aku menolak, beliau akan mengirim si penangkap anjing untuk melawanku." Wajah Ishida berubah pucat ketika nama Fujiwara disebut. "Masalah?" gumamnya. "Apakah ada indikasi kalau senjata api diperdagangkan di Imai?" "Tidak, justru sebaliknya, beberapa pedagang mendekatiku, menanyakan tentang senjata dan bubuk mesiu, berharap menghindari pelarangan dari Otori. Mesti kuperingatkan padamu, mereka menawarkan uang dalam jumlah besar. Jika Jenderal Kaisar tengah bersiap melawanmu, kemungkinan dia berusaha membeli senjata api. Demi uang sebesar itu, cepat atau lambat akan ada orang yang akan menyediakan senjata api. Aku khawatir mereka sudah dalam perjalanan," ujar Takeo, dan menceritakan pada Fumio tentang kecurigaannya pada Zenko. "Mereka punya waktu kurang dari sehari untuk memulainya," sahut Fumio, menenggak abis minumnya lalu berdiri. "Kita bisa hentikan mereka. Aku ingin melihat wajahmu saat kuperlihatkan kirin, tapi nanti Ishida bisa menceritakannya padaku. Tahan Lord Kono di wilayah barat sampai aku kembali. Sebelum mereka bisa menandingi jumlah senjata api, mereka takkan memancingmu dalam pertempuran. Angin bertiup dari arah barat, kita bisa mendapat laut pasang jika berangkat sekarang." Dipanggil anak buahnya, dan mereka pun berdiri, menjejalkan sisa makanan, menenggak abis sake, mengucapkan selamat tinggal pada pelayan perempuan dengan perasaan enggan. Takeo memberitahu mereka nama kapalnya. Fumio pergi begitu cepat hingga mereka hampir tidak sempat mengucapkan selamat berpisah.
Takeo ditinggal bersama Ishida. Fumio tak berubah, katanya, terhibur dengan tindakan cekatan kawannya. Dia masih tetap sama, sahut Ishida. Seperti angin topan, tidak pernah bisa diam. Si tabib menuang sake lagi lalu minum sampai habis. Dia adalah teman seperjalanan yang memberi semangat, namun melelahkan. Mereka berbincang-bincang tentang perjalanan, dan Takeo memberi kabar tentang keluarganya yang selalu menyita perhatian Ishida, karena dia sudah menikah dengan Muto Shizuka selama 15 tahun. Rasa sakitmu terasa lagi? Tanya si tabib. Kelihatan dari wajahmu. Ya, cuaca yang lembab memperburuknya, kadang kurasa masih ada sisa racun yang hingga terasa panas. Acap kali lukanya kelihatan memerah di balik carutannya. Membuat sekujur tubuhku sakit. Akan kuperiksa nanti, berdua saja, sahut Ishida. Bisakah sekarang kau kembali bersamaku? Aku punya cukup persediaan akar-akaran dari Shin, dan obat tidur terbuat dari bunga candu. Untung saja kuputuskan untuk membawanya, komentar Ishida seraya mengambil sebuah buntalan kain dan kotak kayu kecil. Tadinya aku bermaksud meninggalkannya di kapal. Kalau tidak kubawa, pasti barang-barang ini sudah setengah perjalanan menuju Akashi dan tidak terlalu berguna bagimu. Nada suara Ishida kedengaran murung. Takeo mengira dia akan melanjutkan bicaranya, namun setelah beberapa saat dalam hening yang tidak mengenakan, si tabib tampak berhasil mengendalikan perasaannya, dikumpulkan barang-barangnya lalu berkata dengan riang, setelah itu aku harus pergi memeriksa Kirin. Aku akan menginap di Daifukuji malam ini. Kirin sudah terbiasa denganku, bahkan terikat dengan diriku, aku tak ingin membuatnya gelisah. Sedari tadi Takeo menyadari ada suara orang berdebat dari bagian dalam rumah makan, seorang laki-laki berbicara dengan bahasa asing, dan suara seorang perempuan menerjemahkan. Suara perempuan itu membuatnya tertarik karena logatnya berasal dari wilayah timur, meskipun perempuan itu bicara dengan dialek setempat, dan ada sesuatu dengan intonasi suaranya yang tidak asing bagi Takeo. Ketika berjalan melewati ruang bagian dalam, Takeo mengenali si orang asing, yang dipanggil Don Joao. Ia yakin belum pernah bertemu dengan perempuan yang berlutut di samping orang asing itu, namun seperti ada sesuatu. Selagi ia mengira-ngira siapa perempuan itu, si orang asing melihat Ishida lalu memanggilnya. Ishida amat disukai orang asing itu dan menghabiskan banyak waktu menemani mereka, saling bertukar ilmu pengetahuan medis, informasi tentang perawatan serta tanaman herbal, serta membandingkan kebiasaan dan bahasa mereka. Don Joao pernah bertemu Takeo beberapa kali, tapi selalu dalam suasana resmi, dan sepertinya saat ini dia tidak bisa mengenali. Orang asing itu gembira bertemu sang tabib dan ingin agar dia duduk dan mengobrol, tapi Ishida memohon pergi karena ada pasien yang membutuhkannya. Perempuan itu, yang mungkin berusia 25 tahunan, melihat sekilas ke arah Takeo, yang terus memalingkan wajah dari perempuan itu. Dia menerjemahkan perkataan Ishida, sepertinya perempuan itu cukup fasih berbicara bahasa asing, lalu melayangkan pandangannya ke arah Takeo lagi, kelihatannya tengah mengamati Takeo dengan penuh seksama, seakan-akan mengira kalau mungkin mengenal Takeo. Perempuan itu mengangkat tangan untuk menutup mulut, dengan pakaiannya terlipat ke belakang dan memperlihatkan kulit lengannya, halus dan gelap. Takeo merasa kulit perempuan itu amat mirip dengan kulitnya, amat mirip dengan kulit ibunya. Keterkejutannya tak terlukiskan, hingga tak kuasa mengendalikan diri, mengubah dirinya menjadi seorang bocah yang ketakutan serta tersiksa. Perempuan itu tercekat lalu berkata, "Tomasu." Air mata menggenang di matanya. Tubuh perempuan itu terguncang karena luapan perasaan. Takeo ingat pada seorang gadis cilik yang menangis dengan cara yang sama karena menangisi seekor burung yang mati, kehilangan mainan. Selama ini ia menduga gadis cilik itu sudah tiada, tergeletak di sebelah ibu dan kakak perempuannya yang mati terbujur kaku. Perempuan itu memiliki ketenangan serta wajah yang lebar mirip ibu dan kakak perempuannya, dan warna kulit yang sama dengannya. Takeo menyebut nama adiknya dengan keras untuk pertama kalinya selama lebih dari 16 tahun. Madaren, sirna sudah semua hal yang ada di benaknya, ancaman dan wilayah timur, misi Fumio merebut senjata api yang diselundupkan, Kono, bahkan rasa sakitnya, bahkan Kirin sekalipun. Ia hanya mampu memandangi adik yang dikiranya sudah tiada. Hidupnya seperti meluruh lalu memudar. Yang ada dalam ingatannya hanyalah masa kecilnya, keluarganya. Ishida bertanya, "Lord, Anda baik-baik saja? Anda tidak sehat?" Takeo bicara dengan cepat pada Madaren, "Katakan pada Don Joao aku akan menemuinya besok. Kabari aku di Daifukuji. Aku akan datang ke sana besok,
sahutnya, dengan tatapan terpaku pada wajah Takeo. Ia berhasil mengendalikan diri lalu berkata, kita tidak bisa bicara sekarang. Aku akan datang ke Daifukuji, tunggu aku di sana. Semoga dia memberkati dan melindungimu, ujarnya, memanjatkan doa kaum Hiden saat berpisah. Meskipun atas perintahnya kaum Hiden kini bebas untuk beribadah secara terbuka, tetap saja membuatnya terkejut melihat terungkapnya sesuatu yang sebelumnya merupakan rahasia, sama seperti salib yang dikenakan Don Joao di dadanya tampak seperti pameran sesuatu yang keji. Kau lebih tidak sehat dari yang kukira, seru Ishida saat mereka berdua berada di luar. Perlu kupanggilkan Tandu? Tidak, tentu saja tidak perlu. Takeo mengambil napas dalam-dalam. Tadi hanya udara yang terasa pengap. Juga terlalu banyak minum sake, terlalu cepat. Kelihatannya kau sangat terguncang. Kau mengenal perempuan itu? Bertahun-tahun yang silam. Aku tidak tahu kalau dia menerjemahkan untuk orang asing. Aku pernah bertemu dengannya, tapi tidak akhir-akhir ini aku pergi selama berbulan-bulan. Kota itu semakin senyap, cahaya dimatikan satu demi satu. Selagi mereka menyeberangi jembatan kayu di luar Umedaya dan mengambil salah satu jalan sempit yang mengarah ke kediaman, Ishida berkomentar, perempuan itu mengenalmu bukan sebagai Lord Otori, tapi sebagai orang lain. Seperti yang tadi ku bilang, aku sudah sangat lama mengenalnya, sebelum aku menjadi Otori. Takeo masih setengah tercengang dengan pertemuan tadi dan cenderung setengah menyangsikannya. Bagaimana mungkin itu adiknya? Bagaimana dia bisa selamat dari pembantaian yang menghabisi keluarga dan membakar habis desanya? Tak diragukan lagi bahwa dia bukan sekadar seorang juru bahasa, terlihat olehnya pada tangan dan mata Don Joao. Pria asing itu kerap mengunjungi rumah pelacuran itu seperti laki-laki lain, tapi sebagian besar perempuan penghuninya enggan tidur dengan mereka, hanya pelacur kelas terendah yang tidur dengan mereka. Ia merasa ngeri saat memikirkan hidup seperti apa yang telah dijalani adiknya. Namun perempuan itu memanggil dengan nama aslinya. Dan Takeo pun mengenalinya. Di rumah terakhir sebelum sampai di gerbang kediaman, Takeo menarik Ishida ke bawah bayangan gelap. Tunggu di sini sebentar. Aku harus masuk tanpa terlihat. Aku akan mengirim perintah pada penjaga agar membiarkanmu masuk. Gerbang sudah ditutup, dising-singkannya keliman panjang jubahnya kesabuk lalu memanjat dinding dengan cukup ringan, kendati hentakan saat mendarat di sisi dinding satunya membuat sakitnya terasa lagi. Menghilang, lalu menyelinap melewati taman yang sunyi, melewati Jun dan Shin menuju ke kamarnya. Mengganti pakaian dengan jubah tidur lalu meminta dibawakan lentera dan teh, mengirim Jun untuk mengatakan pada penjaga agar membiarkan Ishida masuk. Si tabib tiba, mereka saling memberi salam dengan riang, seolah belum bertemu selama 6 bulan lamanya. Pelayan perempuan menuang teh dan membawakan lagi air panas, lalu Takeo menyuruhnya pergi. Dilepasnya sarung tangan sutra yang menutupi tangan cacatnya dan Ishida menarik lentera lebih dekat agar bisa melihatnya. Ditekannya jaringan kulit yang tumbuh menggantikan jaringan yang rusak dengan ujung jarinya lalu melemaskan jari yang tersisa. Kau masih bisa menulis dengan tangan ini? Setelah berlatih berulang kali, aku menulis dengan tangan kiri. Diperlihatkannya pada Ishida. Rasanya aku masih bisa bertarung menggunakan pedang, tapi tidak ada alasan untuk itu selama bertahun-tahun. Tidak kelihatan memerah karena infeksi, kata Ishida akhirnya. Aku akan mencoba dengan jarum besok, untuk mengiris garis bujurnya. Untuk sementara waktu, ini akan membantumu untuk tidur. Selagi menyiapkan teh, Ishida bicara dengan suara pelan, aku sering membuat ini untuk istriku. Aku takut bertemu Kono, hanya mengetahui putranya berbaring di dalam kediaman ini, telah mengorek banyak kenangan. Aku ingin tahu apakah dia seperti ayahnya. Aku belum pernah bertemu Fujiwara. Kau beruntung, aku menjalankan perintahnya selama hampir seumur hidupku. Aku tahu dia orang yang kejam tapi dia selalu memperlakukan diriku dengan baik, menyemangatiku untuk belajar dan melakukan perjalanan, mengizinkan aku melihat koleksi buku-bukunya yang berharga juga harta benda yang lainnya. Kupalingkan wajahku dari kegermarannya yang keji. Aku tidak pernah menyangka kekejamannya akan menimpa diriku. Tiba-tiba Ishida berhenti bicara dan menuang air mendidih ke atas herba kering. Aroma samar-samar dari rumput musim panas menyeruak, harum dan menenangkan. Istriku pernah cerita sedikit tentang saat-saat itu, sahut Takeo pelan. Hanya gempa yang menyelamatkan kami. Belum pernah aku begitu ketakutan, meskipun pernah menghadapi berbagai macam bahaya, badai di laut, kapal karam, perompak, dan orang primitif. Aku pernah menghempaskan diri di bawah kakinya dan memohon agar diizinkan bunuh diri.
Dia berpura-pura mengabulkannya, mempermainkan rasa takutku. Terkadang aku memimpikannya, sesuatu yang tak akan pulih dalam diriku, sungguh suatu perwujudan iblis dalam diri manusia. Ishida berhenti sebentar, tenggelam dalam kenangannya. Saat itu anjingku melolong, tuturnya dengan amat pelan. Bisa ku dengar anjingku melolong. Dia selalu memperingatkanku tentang gempa dengan cara seperti itu. Kutemukan diriku bertanya-tanya apakah ada orang yang memeliharanya. Diambilnya mangkuk lalu diberikan pada Takeo. Aku mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas keterlibatanku dalam memenjarakan istrimu. Semua itu sudah berlalu, sahut Takeo. Seraya mengambil mangkuk tadi lalu menenggaknya sampai habis dengan rasa syukur. Namun bila putranya sama seperti ayahnya, dia hanya akan menyakitimu. Waspadalah, kau memberiku obat dan memperingatkanku dalam satu tarikan napas, ujar Takeo. Mungkin aku memang harus menahan rasa sakit ini, paling tidak untuk membuatku tetap terjaga. Aku harus berada di sini bersamamu, jangan. Kirin membutuhkanmu, anak buahku ada di sini untuk menjagaku. Untuk sementara ini aku tidak dalam bahaya. Takeo berjalan melewati taman bersama Ishida sampai ke gerbang, merasa lega karena rasa sakitnya mulai berkurang. Ia tidak terjaga lama, hanya cukup lama untuk menghitung kejadian luar biasa hari ini, Kono, ketidaksenangan Kaisar. Si pemburu anjing, Kirin dan adiknya, apa yang akan dilakukannya dengan Madaren, perempuan milik si orang asing, salah satu kaum Hiden, adik perempuan Lord Otori? Melihat kakak laki-laki yang dikiranya sudah tiada, bagi perempuan yang dulunya dipanggil Madaren tak kurang terkejutnya, nama yang biasa dipakai kaum Hiden. Selama bertahun-tahun setelah peristiwa pembantaian, Madaren berganti nama menjadi Tomiko, nama yang diberikan perempuan yang membelinya dari prajurit Tohan. Prajurit yang turut ambil bagian dalam pemerkosaan dan pembunuhan ibu serta kakak perempuannya. Namun Madaren tidak ingat semua dari kejadian itu, yang diingatnya hanyalah hujan musim panas, bau keringat kuda ketika pipinya menempel di lehernya, tangan laki-laki yang memegangi tubuhnya, tangan yang sepertinya lebih besar dan lebih berat dibandingkan sekujur tubuhnya. Semuanya berbau asap dan lumpur dan sadar kalau ia takkan bersih lagi. Saat awal terjadinya kebakaran, kuda-kuda dan pedang, ia berteriak memanggil ayahnya, memanggil Tomasu, seperti yang dilakukannya pada awal tahun itu ketika terjatuh ke sungai berarus deras dan terjebak di bebatuan sungai yang licin, dan Tomasu mendengar teriakannya dari sawah lalu berlari menghampiri untuk menariknya keluar dari sungai, menghardik juga menenangkannya. Tapi kali ini Tomasu tidak mendengar teriakannya, begitu pula ayahnya yang telah tiada, tak seorang pun mendengar teriakannya dan tak seorang pun datang menolongnya. Banyak anak, tidak hanya yang hidup di kalangan kaum Hiden, merasakan penderitaan yang sama ketika Iida Sadamu berkuasa di kastil berdinding hitam miliknya di Inuyama, begitu pula dengan situasi yang berubah setelah Inuyama jatuh ke tangan Arai. Beberapa di antaranya bertahan hidup hingga dewasa, Madaren merupakan salah satunya, salah satu dari sejumlah besar gadis yang melayani kebutuhan kelas ksatria, menjadi pelayan rumah, pelayan dapur, atau penghuni rumah pelacuran. Mereka tidak punya keluarga, sehingga tanpa perlindungan, Madaren bekerja pada perempuan yang membelinya, menjadi kelas terendah dari pelayan, menjadi orang pertama yang bangun di pagi hari dan tidak boleh tidur sebelum pelanggan terakhir pulang. Ia mengira kelelahan dan rasa lapar telah membuat dirinya kebal terhadap segala sesuatu di sekelilingnya, tapi saat dewasa dan segera menjadi gadis yang disukai, ia menyadari kalau selama ini telah belajar dari gadis-gadis yang lebih tua, dengan mengamati serta mendengarkan mereka, dan menjadi bijaksana tanpa menyadarinya pada sasaran benar, satu-satunya sasaran mereka yaitu para laki-laki yang datang berkunjung. Rumah pelacuran barangkali merupakan tempat yang paling kejam di Inuyama, terletak jauh dari kastil di salah satu jalan sempit yang terbentang di jalan utama, tempat rumah-rumah kecil yang dibangun kembali setelah kobaran api meluluh lantakkan semuanya bak sarang tawon yang saling berdempetan. Tapi semua laki-laki memiliki hasrat, bahkan kuli pengangkut barang, buruh serta kuli angkut tanah di malam hari, dan di antara mereka ini banyak yang bisa diperdayai oleh cinta seperti laki-laki golongan kelas lainnya. Itulah yang dipelajari Madaren, pada waktu yang bersamaan ia juga belajar bahwa perempuan yang dikuasai cinta merupakan makhluk yang paling tak berdaya di kota ini, dengan mudahnya disingkirkan bak anak kucing yang tidak diinginkan, dan ia memanfaatkan apa yang dipelajarinya ini dengan cerdas. Ia mau pergi dengan laki-laki yang dijauhi oleh gadis-gadis lain, memanfaatkan rasa terima kasih mereka. Ia bisa memeras hadiah dari mereka, atau kadang mencurinya, dan pada akhirnya membiarkan seorang pedagang yang hampir bangkrut membawanya ke Hofu,
pergi meninggalkan rumah sebelum matahari terbit lalu menemui laki-laki itu di galangan kapal yang masih berkabut. Mereka menumpang kapal yang mengangkut kayu cedar dari hutan menuju wilayah timur, dan aroma kayu itu mengingatkannya pada Mino, tanah kelahirannya. Hal itu mengingatkannya pada keluarganya dan laki-laki agak aneh yang menjadi kakaknya, yang membuat gusar sekaligus memesona ibu mereka. Air mata menggenang di matanya saat meringkuk di bawah papan tebal, dan ketika kekasihnya berbalik untuk memeluknya, Madaren menampiknya. Pedagang itu membosankan serta membuatnya gusar, dan akhirnya ia kembali ke kehidupan lamanya, bergabung ke rumah pelacuran yang lebih tinggi kelasnya dibandingkan yang pertama. Bagian 6. Kemudian orang-orang asing berjanggut berdatangan, bau mereka yang aneh dan tubuh mereka yang besar. Madaren melihat ada semacam kekuatan dalam diri mereka yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dengan sukarela tidur dengan mereka, ia memilih orang yang bernama Don Joao, walaupun laki-laki itu mengira kalau dialah yang memilih Madaren. Orang-orang asing bersifat sentimental sekaligus pemalu bila sudah berhubungan dengan kebutuhan jasmani, mereka ingin merasa istimewa bagi seorang perempuan, bahkan setelah mereka membelinya. Mereka memberi bayaran yang memadai dalam mata uang perak. Madaren berhasil menjelaskan pada pemilik rumah bahwa Don Joao hanya menginginkannya, dan tak lama kemudian ia tidak harus tidur dengan laki-laki lain. Awalnya, bahasa mereka hanyalah bahasa tubuh, nafsu si laki-laki, kemampuan si perempuan memuaskannya. Orang-orang asing sebelumnya memiliki seorang juru bahasa, seorang nelayan yang mereka selamatkan dari laut oleh kaum mereka karena kapalnya tenggelam dan dibawa ke markas mereka di Kepulauan Selatan. Nelayan itu mempelajari bahasa mereka, kadang menemani mereka ke rumah pelacuran. Jelas dari cara bicaranya kalau si nelayan tidak berpendidikan dan berasal dari kelas rendahan, namun hubungannya dengan orang asing memberinya status dan kekuasaan. Mereka bergantung sepenuhnya kepadanya. Nelayan itu merupakan pintu masuk mereka ke dunia baru yang rumit, yang mereka temukan dan mereka harapkan bisa meraih kekayaan dan kemenangan. Mereka percaya semua yang dikatakannya, bahkan ketika dia hanya mengarang sembarangan. Aku juga bisa meraih kekuasaan semacam itu, karena nelayan itu tidak lebih baik dariku, pikir Madaren, dan ia mulai berusaha memahami Don Joao, lalu mendorong laki-laki itu untuk mengajarinya. Bahasanya sulit, penuh dengan bunyi aneh dan dikumpulkan dari depan ke belakang, semuanya memiliki jenis kelamin. Ia tak bisa membayangkan alasannya, tapi pintu termasuk jenis perempuan, begitu pula hujan, sedangkan lantai dan matahari berjenis laki-laki. Tapi hal itu justru memesonanya, dan jika bicara dengan bahasa itu pada Don Joao, ia merasa seperti menjadi orang lain. Karena Madaren semakin fasih, Don Joao tidak menguasai lebih dari beberapa patah kata dari bahasa Madaren. Mereka mulai membicarakan hal-hal yang lebih mendalam. Don Joao mempunyai istri dan anak-anak di Porutogaru, kampung halamannya, orang-orang yang dia tangisi ketika sedang mabuk. Madaren tidak mengindahkan mereka, tak percaya kalau Don Joao bisa bertemu mereka lagi. Mereka begitu jauh hingga ia tak mampu membayangkan seperti apa kehidupan mereka, dan Don Joao bicara tentang kepercayaan serta Tuhannya, Deus. Dan kata-kata serta salib yang dikalungkan di lehernya membangkitkan kenangan masa kecil Madaren tentang kepercayaan keluarganya dan ritual kaum Hiden. Porutogaru adalah lafal Jepang untuk menyebut Portugal. Deus berarti Tuhan dalam bahasa Portugal. Don Joao bicara penuh semangat tentang Deus, dan menceritakan tentang pendeta dalam agamanya yang berkeinginan kuat agar negara lain menganut kepercayaan mereka. Hal ini mengejutkan Madaren. Ia hanya ingat sedikit tentang kepercayaan kaum Hiden, hanya ingat gema doa serta ritual yang dilakukan keluarganya dengan komunitas kecil mereka. Penguasa baru 3 negara, Otori Takeo, mengeluarkan keputusan bahwa rakyatnya bebas beribadah dan percaya pada kepercayaan pilihan mereka, dan prasangka lama pun perlahan menghilang. Tentu saja, banyak yang tertarik dengan agama orang asing dan bahkan berkeinginan mencoba bila itu bisa meningkatkan perdagangan dan kekayaan bagi semua orang. Ada juga kabar burung yang mengatakan bahwa Lord Otori dulunya adalah orang Hiden, dan bahwa penguasa Maruyama yang sebelumnya, Maruyama Naomi, juga menganut kepercayaan itu. Tapi menurut Madaren, keduanya tak mungkin melakukannya karena bukankah Lord Otori membunuh kakek pamannya untuk balas dendam? Bukankah Lady Maruyama menceburkan diri ke sungai di Inuyama bersama putrinya? Satu hal yang diketahui semua orang tentang kaum Hiden yaitu Tuhan mereka, Tuhan rahasia, melarang mereka mencabut nyawa, baik nyawa mereka sendiri maupun nyawa orang lain. Pada titik inilah sepertinya Tuhan rahasia dan Deus berbeda, karena Don Joao menceritakan kalau mereka adalah orang beragama sekaligus prajurit.
Apakah itu keduanya atau tidak satupun, selalu atau tidak pernah, sudah atau belum? Don Joao selalu bersenjatakan pedang panjang tipis, penutup kepalanya berlekuk dan melindungi, bertahtakan emas dan kerang mutiara, dan membual bila dia selalu punya tujuan untuk menggunakan pedang ini. Orang asing itu terkejut karena penyiksaan dilarang di 3 negara, dan menceritakan bagaimana kekerasan digunakan di negaranya dan terhadap penduduk asli kepulauan lain untuk menghukum, untuk mendapatkan informasi serta menyelamatkan nyawa. Saat pendeta datang, kau harus dibaptis, kata Don Joao, dan ketika Madaren memahami maksudnya, ia ingat yang sering dikatakan ibunya, dilahirkan dengan air, lalu menyebut nama baptisnya. Madalena, ulang Don Joao dengan terperanjat, lalu membuat gerakan berbentuk tanda salib di depannya. Orang itu tertarik setengah mati pada kaum Hiden, dan ingin bertemu lebih banyak lagi penganutnya. Madaren menangkap ketertarikannya dan mereka mulai bertemu dengan para penganut dalam jamuan makan di kalangan kaum Hiden. Don Joao mengajukan banyak pertanyaan dan Madaren menerjemahkannya, juga jawabannya. Madaren bertemu dengan orang-orang yang mengetahui desanya dan mendengar tentang pembantaian bertahun-tahun yang lalu di Mino. Menurut mereka, ia bisa selamat merupakan mukjizat, dan menyatakan kalau Madaren masih dibiarkan hidup oleh Tuhan rahasia untuk tujuan istimewa tertentu. Madaren menyambut kembali kepercayaan yang pernah hilang dari masa kecilnya dengan hangat, lalu mulai menunggu waktu untuk menjalankan misi. Kemudian Tomasu dikirimkan padanya, maka ia tahu misi itu berhubungan dengan kakaknya. Orang-orang asing hanya memahami sedikit sekali tentang sikap dan kesopanan, dan Don Joao berharap Madaren menemaninya kemanapun ia pergi, terutama untuk menerjemahkan. Dengan keyakinan mencapai tujuan yang dibawanya sejak berhasil lolos dari Inuyama dan mempelajari bahasa asing, ia mempelajari keadaan di sekelilingnya yang masih asing, selalu berlutut dengan rendah hati sedikit di belakang orang-orang asing dan lawan bicara mereka, bicara dengan pelan dan jelas, serta memperindah terjemahannya bila terdengar kurang sopan. Seringkali ditemukan dirinya berada di rumah para pedagang, sadar akan tatapan penuh hina serta kecurigaan dari istri-istri dan anak perempuan mereka, dan bahkan kadang di tempat-tempat yang lebih berkelas, terakhir bahkan di kediaman Lord Arai. Ia merasa kagum pada dirinya sendiri, satu hari berada di ruangan yang sama dengan Lord Arai Zenko, lalu berikutnya di penginapan semacam Umedaya. Nalurinya ternyata benar, kemampuannya berbahasa asing membuka jalan pada sebagian dari kekuasaan serta kebebasan mereka. Dan sebagian dari kekuasaan itu dia gunakan untuk memanfaatkan orang-orang itu, mereka membutuhkannya dan mulai mengandalkan dirinya. Madaren pernah bertemu Tabib Ishida beberapa kali, dan bertindak sebagai juru bahasa dalam perbincangan yang panjang. Ishida kadang membawa teks-teks dan membacakannya untuk diterjemahkan karena Madaren tidak bisa membaca maupun menulis. Don Joao juga membacakan kitab suci untuknya dan mengenali potongan-potongan kalimat dari doa dan pemberkatan di masa kecilnya. Malam itu Don Joao melihat Ishida lalu memanggilnya, berharap bisa berbincang, namun Ishida memohon pergi karena ada pasien yang membutuhkannya. Madaren menduga kalau pasiennya itu adalah kawannya dan melihat laki-laki yang satunya lagi, memerhatikan tangannya yang cacat dan kerutan di matanya. Ia tidak langsung mengenalinya, namun jantungnya seperti berhenti berdetak kemudian berdebar-debar, seolah kulitnya mengenali laki-laki itu dan segera mengenali kalau mereka lahir dari ibu yang sama. Madaren nyaris tak bisa tidur, menemukan tubuh si orang asing di sebelahnya teramat sangat panas, dan menyelinap keluar sebelum matahari terbit, dan berjalan menyusuri tepi sungai di bawah pohon willow. Bulan melintasi langit dan kini menggantung di barat, membulat serta pucat. Ombak laut surut dan kepiting berlarian cepat di atas lumpur yang mengering, bayangan mereka tampak seperti tangan yang sedang menggenggam. Madaren tidak ingin mengatakan pada Don Joao kemana ia pergi, tidak ingin harus berpikir dalam bahasa laki-laki itu atau khawatir tentang laki-laki itu. Ia berjalan melewati jalanan sempit menuju rumah tempat ia dulu bekerja, membangunkan pelayannya, mandi dan berpakaian di sana, lalu duduk tenang dan minum teh hingga mentari pagi bersinar terang. Selama berjalan ke Daifukuji, benak Madaren tersita oleh keraguan-raguan, kemarin itu bukan Tomasu, dia salah lihat, memimpikannya tentang semuanya, dia takkan datang, jelas sekali kalau kedudukannya amat tinggi, dia seperti pedagang meskipun jelas bukan pedagang yang berhasil yang tak ingin punya hubungan apa-apa dengannya. Dia tidak datang menghampiri untuk menolongnya, selama ini ternyata dia masih hidup dan tidak berusaha mencarinya. Madaren berjalan perlahan, melupakan aliran sungai yang tergesa-gesa di sekelilingnya ketika gelombang laut pasang menyapu. Daifukuji menghadap ke laut, gerbang merahnya bisa terlihat dari seberang ombak laut,
menyambut para pelaut dan pedagang serta mengingatkan mereka untuk bersyukur pada Ebisu, Dewa Laut, agar melindungi mereka selama perjalanan. Madaren melihat-lihat ukiran dan area di kuil itu dengan perasaan tidak suka, karena ia telah percaya, seperti halnya Don Jolo, kalau benda-benda semacam itu dibenci Tuhan rahasia dan sama seperti menyembah setan. Ia bertanya-tanya sendiri mengapa memilih tempat seperti ini untuk bertemu, takut kalau kakaknya bukan lagi penganut kepercayaan, menyelipkan tangannya di balik jubahnya untuk menyentuh salib pemberian Don Joao, dan menyadari pasti inilah misinya, menyelamatkan Tomasu. Madaren berjalan masuk gerbang, menunggu kakaknya, setengah tidak nyaman dengan lantunan doa dan genta dari dalam kuil, meskipun terpesona dan terbuai oleh keindahan tamannya. Bunga lili menghiasi tepian kolam, dan belukar azalea musim panas pertama bermekaran menjadi bunga berwarna merah tua. Sinar matahari terasa makin panas dan bayangan taman semakin menariknya masuk. Ia berjalan ke aula utama. Di sebelah kanannya berdiri beberapa pohon cedar tua, yang dililit tali jerami yang berkilauan, dan tepat di belakangnya terdapat kurungan berdinding putih di sekitar taman dengan pepohonan yang jauh lebih kecil. Ia menduga itu pohon ceri walaupun bunganya sudah lama gugur. Kerumunan kecil, sebagian besar rahib dengan kepala botak dan jubah berwarna tidak mencolok, berdiri di luar dinding, memandang ke atas. Madaren mengikuti arah pandangan mereka dan melihat apa yang sedang mereka perhatikan. Awalnya ia mengira itu patung ukiran, penggambaran semacam inkarnasi perwujudan atau iblis. Kemudian benda itu mengedipkan mata dengan bulu matanya yang panjang, mengepakkan telinganya yang datar, lalu menjilat hidungnya yang berwarna coklat muda kekuningan lembut dengan lidah abu-abu tuanya. Makhluk itu memalingkan kepala bertanduknya dan menatap ramah ke arah para pengagumnya. Ternyata itu makhluk hidup, tapi makhluk apa yang punya leher begitu panjang hingga bisa melihat ke balik dinding yang lebih tinggi dari manusia yang paling tinggi sekalipun? Itu adalah Kirin. Selagi Madaren memandangi hewan yang luar biasa itu, kelelahan dan kebimbangan dalam benaknya membuatnya serasa bermimpi. Kemudian terlihat kesibukan dari gerbang utama kuil, dan didengarnya suara laki-laki berseru dengan penuh semangat, "Lord Otori sudah datang." Madaren seolah tersentak dari mimpinya selagi berlutut lalu melihat penguasa 3 negara itu berjalan memasuki taman dan dikelilingi sebarisan ksatria. Laki-laki itu mengenakan jubah musim panas resmi berwarna krem dan emas, dengan topi hitam kecil, namun dilihatnya tangan cacat bersarung sutra, dan mengenali wajahnya, dan menyadari kalau orang itu adalah Tomasu, kakaknya. Takeo sadar kalau adiknya tengah berlulut dengan sikap rendah hati di bawah bayangan di bagian samping taman, tapi ia tidak memerhatikannya. Bila adiknya memang akan tetap di situ, maka Takeo akan bicara padanya berdua saja. Bila dia pergi dan menghilang lagi dari hidupnya, apapun yang dirasakannya entah kesedihan atau penyesalan, ia takkan mencarinya. Bakal lebih baik, mungkin juga lebih mudah, bila adiknya menghilang. Akan cukup mudah untuk mengaturnya. Terbersit olehnya pikiran itu, namun kemudian menyingkirkannya jauh-jauh. Takeo akan menangani adiknya dengan adil, seperti yang akan dilakukannya pada Zenko dan Kono, dengan perundingan, menurut hukum yang telah dibuatnya sendiri. Seakan surga makin menunjukkan dukungannya, gerbang menuju taman yang dikelilingi dinding terbuka dan Kirin muncul. Ishida mengendalikannya dengan seuntai tali terbuat dari sutra merah yang diikatkan pada untaian kalung mutiara. Tinggi kepala Ishida tidak sampai setinggi bagian paling atas punggung Kirin, namun hewan itu mengikutinya dengan sikap percaya diri sekaligus berwibawa. Kulitnya berwarna merah bata pucat, terpecah menjadi corak bergaris bentuk berwarna krem berbentuk dan sebesar telapak tangan manusia. Hewan itu mengendus aroma air lalu merentangkan leher panjangnya ke arah kolam. Ishida membiarkannya mendekat, lalu hewan itu merentangkan kaki ke samping agar bisa menunduk untuk minum. Kerumunan kecil biarawan dan prajurit tertawa kegirangan karena tampak seolah hewan mengagumkan itu membungkuk hormat pada Lord Otori. Takeo pun gembira melihat kejadian itu. Ketika ia mendekat, hewan itu membiarkannya mengelus kulitnya yang lembut dan bercorak indah itu. Hewan itu tampak tidak terlalu takut, walaupun lebih suka tetap berada di dekat Ishida. "Hewan ini jantan atau betina?" tanyanya. "Kurasa, betina," jawab Ishida. "Hewan ini tidak memiliki alat kelamin jantan, dan lebih lembut dari yang bisa kuharapkan dari hewan jantan sebesar ini. Tapi dia masih sangat muda, mungkin akan memperlihatkan beberapa perubahan saat tumbuh semakin besar, pada saat itulah kita bisa yakin." "Di mana kau menemukannya?" "Di selatan Tenjiku, tapi dia berasal dari pulau lain, masih jauh lagi ke barat,
para pelaut membicarakan tentang benua yang amat besar tempat hewan-hewan seperti ini merumput dalam jumlah besar bersama gajah darat dan sungai, singa emas raksasa, dan burung berwarna merah muda. Orang-orangnya berukuran 2 kali lebih besar daripada kita, berkulit sehitam warna pernis, dan mampu membengkokkan besi dengan tangan kosong. Dan bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tentunya hewan seperti ini tak ternilai harganya. Hewan ini ditawarkan padaku sebagai semacam alat pembayaran, sahut Ishida. Aku berhasil mengobati seorang pangeran di daerah itu. Aku langsung berpikir tentang Lady Shigeko, dan betapa dia akan sangat menyukainya. Maka aku terima tawaran ini dan mengatur agar hewan ini bisa menemani kami pulang. Takeo tersenyum memikirkan keahlian putrinya dengan kuda dan kasih sayangnya pada semua hewan. Tidakkah sulit untuk mempertahankan agar dia tetap hidup? Apa makanannya? Untungnya perjalanan pulang tidak berombak, dan Kirin bersifat tenang serta mudah dihibur. Makanannya dedaunan dari pohon tempat asalnya, tapi ternyata senang juga menerima rumput, segar ataupun kering, serta dedaunan hijau yang lezat. Bisakah dia berjalan sampai ke Hagi? Barangkali kita harus mengangkutnya dengan kapal. Hewan ini bisa berjalan bermil-mil jauhnya tanpa kelelahan, namun kurasa tidak bisa berjalan melewati pegunungan. Ketika selesai mengagumi Kirin, Ishida membawa hewan itu kembali ke kandang, kemudian pergi bersama Takeo menuju kuil, tempat upacara singkat dilakukan, doa dipanjatkan bagi kesehatan Kirin dan Lord Otori. Takeo menyalakan dupa dan lilin serta berlutut di depan patung dewa. Dilakukannya semua praktik keagamaan yang diharapkan darinya dengan khidmat dan hormat. Semua sekte dan kepercayaan diperbolehkan di 3 negara, selama tidak mengancam tatanan masyarakat. Ia sendiri mempercayai Tuhan manapun, walau diakuinya keseluruhan manusia akan alasan spiritual bagi keberadaan mereka, dan tentu dirinya pun memiliki kebutuhan yang sama. Setelah melakukan upacara, yang ada penyembahan atas sang pencerah dan Ebisu Dewa Laut, teh dibawa masuk dengan manisan osenbei. Takeo, Ishida dan kepala biara setempat bercerita dengan gembira dan menggubah puisi penuh dengan permainan kata-kata tentang Kirin. Sesaat sebelum tengah hari, Takeo berdiri dan mengatakan bahwa ingin sendirian di taman sebentar, lalu berjalan menyusuri aula utama ke aula yang lebih kecil di belakangnya. Perempuan itu masih berlutut dengan sabar di tempat yang sama. Takeo memberi isyarat dengan gerakan tangan saat berjalan melewatinya, meminta agar perempuan itu mengikutinya. Bangunan kuil menghadap ke timur, sisi sebelah selatan bermandikan cahaya, namun di beranda, di bawah bayangan gelap dari atap yang melengkung, udara masih terasa dingin. 2 rahib muda yang sedang bertugas membersihkan patung dan menyapu lantai mengundurkan diri tanpa bicara. Takeo duduk di pinggiran beranda, kayunya yang telah termakan cuaca berwarna abu-abu keperakan dan masih hangat terkena cahaya matahari. Terdengar olehnya keraguan dalam langkah kaki Madaren di atas kerikil jalan setapak, terdengar pula deru napasnya yang cepat dan pendek. Burung gereja berkicau di taman dan merpati bergumam di pepohonan cedar. Madaren berlutut lagi, menyembunyikan wajahnya. Tidak perlu takut, ujar Takeo. Ini bukan ketakutan, sahut Madaren setelah beberapa saat. Aku tidak mengerti, mungkin aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi Lord Otori sekarang bicara berdua saja denganku, yang tak akan pernah terjadi kecuali dugaanku benar adanya. Kita saling mengenali semalam, ujar Takeo. Memang benar aku kakakmu, tapi sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali ada orang yang memanggilku Tomasu. Madaren menatap langsung matanya, Takeo tidak membalas tatapannya, malah memalingkan wajah ke arah bayangan gelap rumpun pepohonan, dan dinding di kejauhan tempat Kirin mengayunkan kepalanya di atas genteng bak mainan anak-anak. Ia sadar kalau ketenangannya tampak seperti ketidakacuhan bagi Madaren, dan juga tahu ada semacam amarah terpendam dalam diri adiknya. Nada suara Madaren nyaris terdengar seperti tuduhan. Selama 16 tahun ku dengar balada dan cerita yang digubah tentang dirimu. Kau tampak seperti pahlawan yang jauh tak tergapai dan cuma legenda, bagaimana bisa kau adalah Tomasu dari Mino? Apa yang terjadi padamu ketika aku dijual dari satu rumah bordil ke rumah bordil lainnya? Aku diselamatkan Lord Otori Shigeru. Beliau mengangkatku menjadi pewarisnya dan menginginkan aku menikah dengan Shirakawa Kaede, pewaris Maruyama. Itu garis besar paling sederhana dari perjalanan luar biasa penuh gejolak yang telah menggiringnya menjadi orang paling berkuasa di 3 negara. Madaren bicara dengan nada kecut, kulihat kau berdiri di hadapan patung emas. Dan aku tahu dari cerita-cerita bahwa kau pernah membunuh orang lain. Kepala Takeo bergerak sedikit untuk membenarkan kata-kata adiknya.
Seraya bertanya-tanya apa yang diinginkan Madaren darinya, apa yang bisa ia lakukan untuk adiknya, apa saja yang bisa memulihkan hidupnya yang telah terlanjur hancur. Kurasa ibu dan kakak kita, kata Takeo dengan sedih. Keduanya sudah mati, aku bahkan tidak tahu di mana jasad mereka. Aku minta maaf atas semua penderitaan yang telah kau alami. Takeo menyadari bahkan saat ia bicara pun nada suaranya kaku dan terlalu dibuat-buat, ia tak punya cukup kata-kata untuk mengungkapkannya. Jarak di antara mereka sudah terbentang terlalu jauh. Tidak ada cara yang bisa mereka lakukan untuk saling mendekati. Bila mereka masih menganut kepercayaan yang sama mungkin mereka bisa memanjatkan doa bersama. Namun kini kepercayaan masa kecil yang dulu menyatukan mereka justru menjadi penghalang yang tak bisa dilalui. Mengetahui itu membuat ia tertekan dan iba. Jika kau butuh apapun, kau bisa mendekati pejabat kota yang berwenang, tutur Takeo. Akan kupastikan kau diurus dengan baik. Tapi aku tidak bisa mengumumkan tentang hubungan kekeluargaan kita, dan aku harus memintamu untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Takeo melihat kalau ia telah menyakiti adiknya, dan rasa iba muncul lagi, tapi juga tahu kalau ia tak bisa membiarkan adiknya mengambil tempat lebih banyak lagi dalam kehidupannya selain dengan cara seperti ini, berada dalam perlindungannya. Tomasu, kata Madaren, kau adalah kakakku, kita saling memiliki kewajiban, kau satu-satunya keluargaku. Aku bibi dari anak-anakmu, dan aku pun memiliki tugas spiritual terhadapmu. Aku peduli pada jiwamu, aku tak bisa melihatmu masuk neraka. Takeo bangkit lalu berjalan menjauh. Tidak ada yang namanya neraka, sahutnya sambil sedikit memalingkan wajah. Selain neraka yang diciptakan manusia di bumi, jangan coba-coba mendekatiku lagi. Dan murid-murid pengikut sang pencerah melihat macan dan anak-anaknya yang sedang kelaparan, tutur Shigeko dengan suaranya yang hikmat, dan tanpa memikirkan nyawanya sendiri, mereka pergi ke tebing yang sangat curam lalu menghempaskan diri di bebatuan di bawahnya. Lalu macan-macan itu bisa memakan mereka. Sore itu terasa hangat di awal musim panas, dan ketiga gadis itu diperintahkan belajar di rumah sampai udara panas berkurang. Selama beberapa saat mereka berlatih menulis dengan rajin, lalu dengung melengking jangkrik dan udara yang terasa lembut membuat mereka mengantuk. Mereka sudah keluar sebelum matahari terbit, dan sedikit demi sedikit tubuh mereka menjadi lebih santai dari posisi formal saat duduk menulis. Shigeko dengan mudah terbujuk untuk membuka gulungan gambar hewan lalu membacakan ceritanya. Namun sepertinya cerita yang paling baik mesti memiliki moral cerita. Shigeko berkata dengan hikmat, itulah contoh yang mesti kita teladani, kita harus menyerahkan nyawa kita agar bermanfaat bagi seluruh makhluk yang berperasaan peka. Maya dan Miki saling bertukar pandang. Mereka amat menyayangi kakak mereka, namun belakangan ini Shigeko terlalu gemar menceramahi mereka. Aku lebih suka jadi macannya, ujar Maya. Lalu memakan para murid yang mati itu, timpal adik kembarnya sepakat. Harus ada orang yang menjadi makhluk yang berperasaan peka, bantah Maya ketika melihat Shigeko mengernyitkan dahi. Maya baru saja kembali setelah beberapa minggu tinggal di Kagemura, desa tersembunyi Muto, untuk berlatih dan mengasah bakat. Selanjutnya giliran Miki, si kembar jarang bersama, tanpa pernah sepenuhnya mengerti sebabnya, dia tahu kalau itu ada hubungannya dengan perasaan ibu mereka. Kaede tidak suka melihat mereka bersama. Wajah mereka yang serupa membuat Kaede kesal. Sebaliknya, Shigeko selalu membela mereka, bahkan saat tak bisa membedakan keduanya. Mereka tidak suka berpisah, tapi akhirnya mulai terbiasa. Shizuka menenangkan mereka, mengatakan kalau itu akan membuat ikatan batin di antara mereka makin kuat. Dan ternyata memang demikian adanya. Jika Maya sakit, Miki pun sakit. Kadang mereka bertemu dalam mimpi, mereka nyaris tidak bisa melihat dengan jelas antara apa yang terjadi di dunia lain dan apa yang terjadi di dunia nyata. Saat-saat terbaik adalah ketika ayah mereka datang ke desa rahasia Tribe, kadang membawa salah satu dari mereka dan mengajak yang satunya pulang. Selama beberapa hari bersama, mereka menunjukkan apa yang telah mereka pelajari dan kemampuan baru yang mulai muncul. Dan Takeo yang ketika di dunia Otori menjaga jarak dan bersikap formal, di dunia Muto berubah menjadi orang yang berbeda. Guru seperti Kenji dan Taku memperlakukan mereka dengan disiplin keras. Ketika mereka mandi bersama di mata air panas dan menghujaninya dengan cipratan, mereka menelusuri bekas luka di badan ayahnya dan tak lelah mendengarkan kisah di balik setiap bekas luka, dimulai dengan pertarungan melawan Kotaro, ketua Kikuta, yang hingga ayah mereka kehilangan 2 jari di tangan kanannya. Saat nama Kikuta disebut, si kembar tanpa sadar menyentuh ujung jari mereka pada lekukan yang melintang di telapak tangan mereka,
menandai diri mereka seperti sang ayah, seperti Taku, sebagai Kikuta. Itu merupakan lambang jalur sempit yang mereka lalui di antara dunia. Mereka tahu kalau sang ibu tidak menyukai kemampuan tribe yang mereka miliki, dan bahwa kelas ksatria menganggap mereka penyihir. Mereka belajar sejak dini apa yang bisa dibanggakan di desa Muto haruslah disembunyikan di kastil seperti Hagi atau Yamagata, tapi terkadang godaan untuk mengelabui guru-guru mereka, mempermainkan kakak perempuan mereka atau menghukum orang yang lewat di depan mereka sulit dibendung. Kau seperti aku ketika aku masih kecil, ujar Shizuka ketika Maya bersembunyi selama setengah hari tanpa bergerak di dalam keranjang bambu, atau ketika Miki memanjat kayu kaso selentur dan secepat kera liar, menghilang di balik atap yang terbuat dari ilalang. Shizuka jarang marah, nikmati saja, tuturnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan. Kau beruntung, Shizuka. Kau ada di sana saat Inuyama jatuh. Kau bertarung bersama ayah. Sekarang ayah mengatakan tak akan ada lagi perang. Kita takkan menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Berdoa saja takkan ada perang lagi, ujar Shigeko. Si kembar mengerang. Berdoalah seperti kakak kalian agar kalian tidak pernah mengenal perang yang sebenarnya, Shizuka memperingatkan mereka. Maya kembali ke pokok pembicaraan tadi. Jika tidak akan ada perang, mengapa ayah dan ibu memaksa kami belajar kemampuan bertarung? Tanyanya, karena ketiga gadis itu, layaknya anak kelas ksatria, belajar memanah, menunggang kuda serta menggunakan pedang, diajarkan oleh Shizuka dan Sugita, Hiroshi atau ksatria besar lainnya di 3 negara. Kata Lord Hiroshi, siap perang adalah pertahanan terbaik melawannya, sahut Shigeko. Lord Hiroshi, bisik Miki, sambil menyikut Maya. Kedua gadis kembar itu tertawa cekikikan. Wajah Shigeko bersemu merah. Apa? Tanyanya, kau selalu mengatakan ucapan Lord Hiroshi, lalu wajahmu bersemu merah. Aku tidak menyadari itu, kata Shigeko, menutupi rasa malu dengan berbicara dengan nada resmi. Lagi pula, itu tidak berarti apa-apa. Hiroshi adalah salah satu guru yang sangat bijaksana. Sudah sewajarnya aku mempelajari peribahasa yang dipakainya. Lord Miyoshi Gemba juga salah satu gurumu, ujar Miki. Tapi kau jarang mengutip apa yang dikatakannya. Dan Lord Miyoshi tidak membuat wajahmu merah, timpal Maya. Kurasa kalian seharusnya bisa jauh lebih baik dalam menulis, adik-adikku. Jelas sekali kalian perlu banyak latihan. Ambil kuasnya. Shigeko membuka satu gulungan lagi, lalu mulai mendiktekannya. Isinya adalah salah satu hikayat kuno 3 negara, penuh dengan istilah sulit dan kejadian yang sukar dimengerti. Shigeko harus mempelajari semua sejarah ini, begitu pula dengan si kembar. Shigeko berharap pelajaran itu bisa menghukum mereka karena menggodanya soal Hiroshi, dan berharap mencegah mereka membicarakan tentang topik itu lagi. Shigeko memutuskan untuk lebih berhati-hati, tidak membiarkan dirinya dengan bodohnya menyebut nama Hiroshi. Untungnya laki-laki itu sudah kembali ke Maruyama untuk mengawasi hasil panen dan persiapan upacara pengukuhan ia menjadi pewaris wilayah itu. Hiroshi sering menulis surat, karena dia pengawal senior dan orang tuanya berharap ia mengenal setiap detil wilayahnya. Surat-suratnya bersifat resmi, tapi Shigeko suka melihat tulisan tangannya, bergaya tulisan tangan ksatria, tebal dan dibentuk dengan baik. Surat-surat itu menyebut nama para tetua serta karakter mereka, dan tentang kuda. Hiroshi menceritakan dengan rinci setiap anak kuda yang baru lahir dan perkembangan kuda-kuda jantan yang pernah mereka jinakkan bersama. Kuda-kuda Maruyama sudah tumbuh 1 tangan lebih tinggi dibandingkan 20 tahun lalu, ketika Hiroshi masih kecil. Shigeko merindukannya dan amat ingin berjumpa lagi dengannya. Hiroshi sudah seperti kakaknya, tinggal di kediaman Otori, dianggap sebagai putra dalam keluarga. Dia mengajari Shigeko menunggang kuda, memanah serta bertarung dengan pedang. Hiroshi juga mengajarinya seni perang, strategi dan taktik, begitu pula dengan seni pemerintahan. Lebih dari segalanya, Shigeko berharap Hiroshi menjadi suaminya, tapi menduga kalau itu tidak mungkin. Hiroshi bisa menjadi penasihat yang paling berharga, bahkan teman yang paling baik, tapi tidak akan lebih. Ia pernah mendengar perbincangan soal pernikahan dirinya karena kini usianya beranjak 15 tahun. Ia tahu akan ada rencana pertunangan, pernikahan yang akan memperkuat posisi keluarganya dan menopang hasrat ayahnya untuk kedamaian.